Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Teman-teman, kemarin kita telah belajar mengenai perkembangan kognitif. Hari ini, kemarin kita telah belajar tentang perkembangan biologis. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan kognitif. Kali ini saya akan membahas dua perkembangan kognitif dari dua orang ahli, yakni Vygotsky dan Erikson. Yang pertama, kognitif adalah teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Ada 4 tahap Nah, selanjutnya adalah teori perkembangan Erikson. Teori perkembangan Erikson mengembangkan teori Fred dengan memberikan penekanan khusus pada ego sebagai komponen inti individu. Selain itu, Erikson melalui teori Fred ini yang agak menyebelah dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan edukatif satu pihak dan gejala masyarakat budaya di pihak yang lain. Erikson mengembangkan teori Fred dengan memberikan penekanan khusus pada ego sebagai komponen inti individu. Teori Erikson memiliki dampak yang penting terhadap studi proses-proses perkembangan karena di sini perkembangan dikaji sebagai sesuatu yang berlangsung sepanjang umur manusia. Tahap perkembangan menurut Erikson ada 8 tahap perkembangan menurut Erikson. Yang pertama adalah oral sensory, yakni usia 0 sampai 1 tahun, atau rasa percaya versus rasa tidak percaya. Tahap oral adalah di mana anak mengalami interaksi yang pertama kalinya dengan lingkungan sekitar anak. Anak membutuhkan pengaruh-pengaruh dari luar dirinya untuk membantu mengatur perilaku-perilaku dasar. Yang kedua adalah muskular anal, umur 1 sampai 3 tahun. Di usia ini, kemampuan anak untuk mengatur dan mengendalikan perilaku fisiknya sendiri. Yang paling menonjol adalah fungsi pembuangan terkait dengan toilet training. Secara tidak langsung dan juga sama pentingnya adalah bahwa dalam tahapan ini anak-anak menyadari kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam tahapan ini, fokus kelebihan energi akan terpusat pada pengendalian semua otot. Anak diharapkan bisa mengembangkan bukan hanya otot pembangunan, namun gerak tubuh mereka secara umum. Yang ketiga adalah lokomotor genital, usia 3 sampai 6 tahun. Dalam masa ini, muncul harapan sosial agar anak memiliki gerak, gerik, dan motivasi mandiri sebagai hasil otonomi dari kendali yang baru saja ia dapatkan. Selanjutnya adalah litensi, usia 6 sampai 12 tahun. Kemantapan hati versus rasa rendah diri. Anak dapat menghadapi dan menyesuaikan tugas yang akhirnya dapat menghasilkan sesuatu. Anak siap untuk meninggalkan rumah dan orang tua dalam waktu terbatas, yaitu untuk sekolah. Selanjutnya ada pubertas dan masa remaja, usia 12 sampai 18 tahun. Masa ini adalah masa antara mencari identitas versus kebingungan peran. Pada tahapan ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tanpa adanya kontradiksi bahwa
Di lain pihak, ia dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun, adapun peran kelompok atau teman sebaya tinggi. Selanjutnya adalah awal masa dewasa, usia 18-12 tahun. Dalam tahapan ini, untuk pertama kalinya individu menghadapi tujuan dan tugas-tugas baru yang melibatkan orang lain secara langsung. Keintiman yang merupakan tahapan psikologis ini bisa jadi hanya berupa kedekatan-kedekatan antar orang tanpa memandang gender atau hubungan pribadi. Selanjutnya ada masa dewasa atau generativitas versus kemandekan. Melakukan apa yang diperlukan untuk merumuskan peranan atau gaya hidup tertentu. Generativitas misalnya, seorang perempuan yang telah bekerja selama 5 tahun dan memiliki tabungan, hendak melanjutkan sekolah atau mulai memiliki anak dan berperan dalam perkembangan anak-anaknya. Juga seorang pria memutuskan untuk pindah pekerjaan untuk lebih menyesuaikan harapan dan perilaku aktualnya. Yang terakhir adalah kematangan atau integritas ego versus rasa putus asa. Setelah berhasil memecahkan konflik-konflik di sepanjang usianya, bahwa ia telah menjalani kehidupan yang bermakna, produktif, dan sewajarnya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.